Pemirsa, perwakilan Kementerian SDM menyerahkan bukti dugaan rekaman percakapan antara anggota DPR RI, pengusaha, dan juga petinggi PT Freeport Indonesia. Bukti ini merupakan satu tindak lanjut dari laporan Menteri SDM Sudirman Said kepada Majelis Kehormatan Dewan terkait dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI. Bukti dugaan rekaman diserahkan pada Rabu sore oleh staf khusus Kementerian SDM Said Didu dan juga Kepala Biro Hukum Kementerian SDM Gufron kepada Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang. Bukti dugaan rekaman merupakan tindak lanjut dari laporan Menteri SDM Sudirman Said Senin lalu. Dugaan rekaman diserahkan dalam bentuk flash disk yang dimasukkan dalam sebuah amplop berwarna coklat. Staf khusus Menteri SDM Said Didu menjelaskan kedatangannya mewakili Menteri SDM yang sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Said enggan menjelaskan lebih jauh soal bukti yang disampaikan. Namun menurutnya penyerahan bukti ini sebagai upaya pihaknya untuk mencegah praktek maklar yang sering terjadi di Kementerian SDM. Target apa-apa, kita hanya menginginkan bahwa Kementerian SDM tidak boleh lagi ada orang yang memakai sampai lahan untuk menjual kebijakan. Tidak ada target apa. Saya belum dengar. Ya. Ini sesungguhnya kejadian pertama atau udah kejadian beberapa kali seperti ini? Banyak sebenarnya, banyak yang melakukan. Pencatutan nama presiden? Bukan, menyatakan bahwa bisa membantu mengurus di Kementerian SDM. Bukan hanya Freeport, yang lain juga banyak. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan yaitu Junimart Girsang menyatakan untuk sementara pihaknya akan melakukan validasi dan juga verifikasi terkait dengan keaslian surat dari hasil rekaman yang diserahkan oleh Kementerian SDM. MKD akan mengundang tenaga ahli bidang teknologi informasi untuk memverifikasi rekaman tersebut. Ya, kami validasi, setelah itu akan kami serahkan kepada ahli IT untuk memvalidasi, ya, validasi keakuratan suara dan original suara. Ya, mohon ditunggu nanti hasilnya. Setelah itu kami akan rapatkan di tingkat pimpinan dan di tingkat anggota. Ya. Pemirsa, Metro TV mendapatkan rekaman pembicaraan pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto dengan petinggi PT Freeport yang membahas renegosiasi perpanjangan kontrak perusahaan tambang raksasa tersebut di Indonesia. Dalam rekaman terdengar jelas suara mirip Setia Novanto yang menyebutkan nama presiden dan menjamin keberhasilan perpanjangan kontrak PT Freeport. Saya sih yakin itu karena presiden sendiri sangat kasih kode begitu. Dan berkali-kali yang urusan kita di DPR itu selalu dibahas segitiga. Lalu pun saya presiden akhirnya setuju aja deh. Nanti saya tahu ini supaya ngomongin begini presiden. Saya udah ketemu presiden, udah cocok tuh. Pengalaman ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Gak ngerti malah ini Bapak yang ada lobbyisnya Pak. Oh itu strategi Pak. Ini Pak Henry Kissingernya Pak. Henry Kissingernya nih Pak. Henry Kissingernya. Kita jadi beban itu Pak. Kita itu orang kerja. Strategi. Henry Kissingernya. Report jalan. Bapak itu sih happy. Kita ikut-ikut pakai gitu Pak. Kumpul-kumpul, gua kan terus terang nggak usah kata-kata bagian gua happy. Kumpul-kumpul kita modal, ya kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berprestasi membangkit. Apalagi? Ya. Ya, selain Setia Novanto dalam rekaman pembicaraan pada tanggal 8 Juni 2015, disebut nama seorang pengusaha berinisial R yang ikut dalam pertemuan antara Ketua DPR dengan pimpinan Freeport. Setia Novanto sendiri telah mengakui pengusaha yang diajaknya, yakni Riza Khalid. Riza Khalid sendiri bukanlah nama yang asing di telinga. Pengusaha migas yang dikenal dekat dengan sejumlah petinggi negeri ini sebelumnya sempat disebut-sebut dalam kasus dugaan pengaturan skema pembelian BBM Pertamina oleh Petral.
Dugaan skandal memalukan yang menyeret nama Ketua DPR Setia Novanto mendorong munculnya desakan kocok ulang pimpinan DPR. Meski demikian, tidak semua anggota Dewan setuju dengan upaya pelengseran Setia Novanto dari posisinya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Benika Harman meminta agar Setia Novanto segera melakukan klarifikasi kepada MKD dan masyarakat agar tidak ada kesimpang siuran informasi yang diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, ada juga anggota Dewan yang menganggap hal ini sebagai satu jebakan bagi sang Ketua Dewan. Ketua Komisi 3 DPR asal fraksi Golkar Aziz Samsudin menilai DPR harus menghormati segala proses yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Dewan Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Setia Novanto. Tak hanya di Senayan, dugaan pencatutan nama presiden oleh Ketua DPR ini menuai reaksi keras di kalangan publik. Belakangan bahkan muncul desakan berupa petisi publik agar politisi Partai Golkar itu turun dari jabatannya. Kita meminta Pak Setia Novanto untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Apabila memang Pak Setia Novanto benar melakukan itu, maka saya meminta Pak Setia Novanto untuk legowo mengundurkan diri dari Ketua Dewan dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Mana-mana secara hukum acara penyadapan itu tidak boleh dilakukan tanpa izin putusan pengadilan. KPK saja setelah melakukan penyadapan harus mengajukan penetapan. Makanya saya bilang kita lihat perkembangan. Kita lihat rekaman yang dilakukan oleh Pak Sudirman Said atau Transim, kita lihat. Diskriminasi oleh Sudirman Said ya kepada PT Freeport. Sementara yang lain saja tidak boleh. Jadi ini Fadli John ini persis beda tipis dengan Fahri Hamzah. Oh enggak. Ketua DPR Fadli Zon yang mati-matian membela koleganya Setia Novanto. Dan berikut kami cuplik kembali perdebatan antara Fadli Zon dan anggota Komisi 3 DPR Rukut Sitompul dalam program Mata Najwa. Diskriminasi oleh Sudirman Said ya kepada PT Freeport. Sementara yang lain saja tidak boleh. Jadi ini Fadli John ini persis beda tipis dengan Fahri Hamzah. Oh enggak. Enggak, kau kalau membela komandan kau, kita ditonton tidak. 100 juta lebih dari Ini undang-undang, Burut. Anda sebagai kalau anggota DPR. bicara undang-undang, aku badan legislasi, membuat undang-undang. Bantah argumentasi saya. Bantah yang barusan saya sebut. Enggak, kalau misalnya Bang Fadli, ini kan isunya adalah persoalan perpanjangan Freeport itu sudah dibahas di Komisi 7 tadi Anda katakan. Itu dua isu yang terpisah. Sudah diingatkan. Malam ini Mata Najwa pejabat pemburu rente judulnya, yang dan kita fokuskan adalah pejabat yang mana yang memburu rente? Yang merugikan negara ini adalah saudara Sudirman Said. Itu yang harus diperiksa oleh KPK. Karena itu Fadli John ini tadi dengar nggak kalian semua? Lihat Setia Novanto jangan sepotong. Bukan lihat ini bukan soal Setia Novanto, ini soal undang-undang. Iya, bukan. Anda juga sebagai pengawas coba tunjukkan. Dengar dulu. Bisa nggak bantah saya? Mau melihat orang, lihatlah rekam jejak. Bukan, yang dimasalahkan Mata Najwa, nggak ini bisa. Masalah urusannya undang-undang. Jangan, kau nggak boleh begitu. Anda nggak bisa jawab itu. Rekamnya, apa yang nggak bisa kita jawab? Baik. Baru jawab. Bang Fadli. Ayo, jawab. Apa urusan dia? Pertanyaannya, jawab apa urusan dia? Undang-undang. Bang Fadli, pelaksanaan ini. Coba dibantah dulu. Jelas. Ada Komisi 7. Ngapain ketua yang datang komandan? Justru itu, bukan datang. Ada Komisi 7. Sudah ada tupoksi. Kalian ini memang udah amburadul. Saya kemarin Victory, ini udah masalah sesi, juga kalian manggil-manggil. Apa kerja kalian? Ngapain kami ada Komisi 3? Ada Komisi 3. Kau jangan ngomong undang-undang. Baik. Ya, kau jangan ngomong undang-undang. Udah baca dulu. Aduh. Baik. Baca Yang dulu jelas, boleh tidak? Yang jelas. Ini tidak wajar. Kenapa aku bilang? Ada saya tanya Pak Luhut. Baik. Pak Luhut, pernah nggak menerima misalnya kunjungan dari pengusaha? Pernah? Aku nggak pernah. Nggak pernah. Aku menghormati fungsi aku. Kenapa? Ya, aku legislatif. Ya. Aku bukan eksekutif. Kalian jangan main-main. Ya,
Kalian jangan menari di atas gendang orang lain. Baik. Siapa? Nggak baik itu. Kita itu berhak untuk menerima siapa saja yang meminta bertemu. Nggak Dari bisa. mana saja. Nggak bisa begitu, ya. Baik, Kalau bagaimana? saya, yang ketemu saya, masyarakat hukum. Karena saya Komisi 3. Baik. Saya siapa saja, tukang beca, dapil saya ketemu, ya silakan, nggak ada Ya, masalah. maunya Baik. saya, seperti yang dikatakan Iya. begitu. Tapi ini pengusaha terus yang kalian ketemu. Nggak. Sementara itu, pemirsa, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai tindakan Menteri SDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setia Novanto terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden hanyalah sinetron. Rizal juga mengancam Freeport Indonesia untuk mematuhi keinginan Presiden Joko Widodo jika tetap ingin melanjutkan kontrak karya. Kami sendiri menganggap sinetron ini diperlukan supaya kebuka semua, agar supaya kita belajar untuk mengoreksi kesalahan kita di dalam masa lampau di dalam mengelola sumber daya alam. Kan Presiden bolak-balik menjelaskan, satu, bayar royalti lebih tinggi. Yang kedua, urus tailing, limbah. Yang ketiga, lakukan divestasi. Keempat, bangun smelter. Kelima, perbaikan lingkungan. Nah, kalau itu dipenuhi, bisa dilanjutkan. Tapi kalau seandainya Freeport ngotot tidak mau penuhin, kembalikan kontrak karyanya. Karena Indonesia akan dapat duren runtuh. Kenapa? Karena cadangan emas di Freeport itu, tadinya kan ada gunung Grasberg tuh, udah habis, sekarang masuk ke lehernya di bawah tanah, tapi di sebelah kirinya ada lagi cadangan, sebelah kanannya ada cadangan. Total cadangan emas Freeport yang sudah terbukti, emasnya itu 16 juta kilogram. Tembaganya, kopernya 1,5 miliar kilogram. Belum lagi rare material berharga lainnya. Jadi kalau seandainya Freeport ngotot tidak mau memenuhi permintaan Presiden tadi, kembalikan. Ya kan? Saudara kebayang nggak? Cadangan devisa emas Bank Indonesia hanya 100.000 kilogram. Cina hanya berapa juta kilogram. Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kilogram. Bayangin, setengahnya aja kita masukin ke dalam cadangan Bank Indonesia, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke 2.000 perak per US dollar.